memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu di dunia ini memang berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada jauh, ada dekat. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Sesuatu yang berpasangan kok belum dijodohkan itu belum sempurna. Ya enggak? Bahkan nikmat senikmat-nikmatnya nikmat, ya seperti Nabi Adam alaihissalam di surga, itu saja belum sempurna ketika belum didampingi oleh Siti Hawa, gitu kan? Nah, maka dari itu memang ini menggambarkan bagi kehidupan kita itu, manakala orang itu belum nikah, itu ya ibadahnya itu juga kurang sempurna, gitu kan? Malah perbandingannya luar biasa. Sholat bersama istri atau berjamaah dengan istri, dengan sholat sendirian itu kuaca itu puluhan ya. Nilai plusnya itu luar biasa manakala sudah mempunyai istri atau mempunyai pasangan. Itu dalam satu sisi saja. Nah, kemudian ingat, biasanya orang itu setelah akdun nikah, setelah jenengan sah jadi pengantin baru, biasanya itu ada istilah bulan madu, ya enggak? Bulan madu. Kenapa istilahnya enggak diganti tahun madu? Ya. Kenapa istilahnya enggak abad madu gitu? Bulan madu. Bulan itu kan enggak lama, Mas. Bulan itu pol-pole berapa? 12. Ya kan? Januari sampai Desember. 12. Itu artinya mungkin iya awal-awal jenengan itu di awal pernikahan itu selalu romantis, gitu ya, lalu romantis bahkan kemana-mana bareng gitu ya. Yang dirasakan itu yang indah-indah ya, itu selama bulan madu. Tapi ingat, bulan itu nggak lama, cuma 12. Biasanya nanti setelah 12 ya, pengantin ini yang baru menikah setelah berbulan-bulan, berarti bertahun-tahun, nanti biasanya akan mulai mengetahui rahasia masing-masing. Apakah antar pasangan ini sekarang sudah mengetahui secara detail ya tentang sifat maupun karakter dari pasangannya? Belum kan? Belum. Pasti ada sesuatu yang baru yang besok setelah kita menjalani perkawinan baru ketahuan. Nah, ini biasanya yang membuat jenengan ya pengantin baru itu mungkin merasa kaget. Oh, ternyata kamu begini ya. Ternyata kowe kayak gini ya. Itu tak kasih tahu kan sekarang. Karena walaupun saya kecil, saya lebih pengalaman dari jenengan. Maksudnya saya udah kawin, jenengan baru mau kan? Ya, makanya percaya sama saya. Iya. Ya, sesuatu yang nggak terduga itu biasanya akan terjadi. Sifat-sifat yang selama ini belum tahu. Ternyata kui kayak gini, ternyata kui kayak gini. Nah, itu biasanya yang memicu pertengkaran di antara keluarga kita. Nah, maka dari itu sikap yang pertama, jangan kaget, ya. Jangan kaget. Nah, sifat-sifat yang muncul dari karakter pasangan kita itu belum tentu cocok. Maka dari itu, ya, kita bersabar. Ya, bersabar itu ya mencocokkan sesuatu yang tidak cocok. Selama karakter itu baik, ya, hal itu baik yang dilakukan oleh pasangan kita berusaha gimana sih cocok gitu ya, nyocokno perkara sing ora cocok gitu. Nah, itu artinya ketika seperti itu maka akan terjadi sebuah pasangan yang saling melengkapi, ya enggak?
akan saling melengkapi. Ini kekurangannya ini, yang laki-laki kekurangannya itu, gitu. Insya Allah ketika dicocokkan nanti akan semakin terjadi persatuan dalam keluarga, gitu ya. Nah, ini kembali lagi bahwasanya nikah itu ditinjau dari segi hukumnya, aslinya itu boleh, atau yang mengatakan yang asli itu mubah, sunnah ya, sunnah. An-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni. Artinya jenengan itu sebenarnya enggak nikah itu enggak apa-apa, tidak wajib aslinya gitu ya. Tapi ada suatu hal yang menyebabkan diri Anda itu wajib menikah. Manakala satu sudah mampu, nomor dua sudah enggak bisa ngempet syahwat, ya, nafsu syahwat gitu ya. Karena memang ya wajar, yang namanya manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya. Jadi manusia itu dihias-hiasi dengan hubbus syahawat, menuruti syahwat, menuruti nafsu. Yang disebutkan oleh Allah yang pertama kali adalah minan nisa, ya, dari senang dengan perempuan. Ya, ini utamanya laki-laki mestinya senang dengan perempuan. Artinya mungkin bisa disimpulkan bahwasanya sesuatu yang menyenangkan bagi laki-laki itu ya utamanya perempuan. Sekalipun laki-laki itu sudah punya harta benda banyak gitu ya. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, tapi turu ngatang-ngatang dewi, ya kan? Berarti itu menunjukkan belum asik juga ketika belum ada perempuan. Makanya orang laki-laki itu biasanya ketika beribadah seringnya diiming-imingi dengan bidadari. Sampeyan sing dadi wong sing soleh, ngisuk ning swarga disiapke widodari. Nah saiki nek wong wedok apa ya ana bidodara. Gitu ya. Mbak sampean sing rajin, sing solihah, ngisuk ning swarga ana widodara. Jarang orang mengatakan seperti itu kan? Iya jarang. Karena apa? Karena ya itu tadi. Karena karakter laki-laki, suatu hal yang disukai adalah wanita, anisa gitu ya. Tapi mungkin kalau anisa, sesuatu yang disukai itu bukan laki-laki. Maksudnya laki-lakinya itu enggak terlalu penting. Tapi yang penting isi daripada saku yang ada di bajunya laki-laki. Ya. Masalahnya kelanjutan ayat itu kan minan nisa iwal banin wal qanatiril muqantar. Ya. Minadzahabi wal fiddah. Kemudian suka dengan anak, kemudian suka dengan harta benda yang ditumpuk-tumpuk seperti emas dan perak, gitu kan? Masalahnya nyun sewu, orang itu sengganteng-gantengnya cowok biasanya, sengganteng-gantengnya cowok, tapi kerjaan aja nggak becus, enggak, tidak bisa nyangoni istri, bulanannya nggak jelas, ya, sakune kosong terus. Tetap luwih seneng biasane nih nggih, biasane tidak semua orang. Luwih seneng ora pati ganteng lah gitu ya. Tapi sae kandel gitu ya. Walaupun mancung lah untune umpamane ya. Itu yang penting sake kuandel itu lebih mengasihkan daripada ganteng-ganteng trok ning sae kosong gitu ya. Nah ini, jadi wanita itu kalau ibadah itu di surga itu nanti iming-imingnya bukan widodoro, tapi wis pokoknya gedung yang megah, harta benda dan lain sebagainya itu ya, emas, perhiasan gitu, lagi-lagi. Ini artinya secara tidak langsung saya ingin berpesan pada para calon suami, ya, para calon suami itu nanti setelah menikah ya kerja yang giat gitu ya. Masalahnya ada kewajiban sandang, pangan, papan, terus mau Pak? Sandang, pangan, papan,
sandang pangan. Nggih niku sing biasa nggih cara tiyang Jawa niku. Intine nafkah gitu ya. Jadi sekalipun suaminya itu alim, ya pinter apa jenenge ahli donga, ya iku aja kur ning masjid tok gitu ya, wiridan, kur muter tasbih, ngoten nggih. Ampun nggih. Karena saya yakin istri jenengan itu tidak mau ketika hanya di kasarannya empani tasbih, itu enggak mau ya. Daripada tasbih itu lebih suka lembaran merah, ya Mbak ya? Iya. Jadi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menegur seorang sahabat, ya, karena dia suka berdoa, suka iktikaf di tengah masjid, ya. Rasulullah mengatakan yang intinya saya ketemu sampean di tengah pasar, saya itu lebih suka, lebih seneng daripada sampean di sini terus, gitu ya. Ya karena itu ibaratnya kerjane kurang, ndonga tok ngono ya. Rumangsane bar ndonga bar salat engko setelah selesai salat buka sajadah ono duwite. Nggih. Intinya bagi seorang suami ini nanti pintar-pintar bagi waktu ya. Gampangannya gini, kalau siang itu macul bumi, kalau malam macul langit gitu ya. Artinya siang untuk usaha ya, malam ya diusahakan macul langit. Artinya apa? Berdoa, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sekalipun ya semua gerakan kita walaupun siang dan malam ketika diniati betul itu akan bernilaikan ibadah gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi nasihat lebih mengarah ke seorang suami ya. Sekarang lebih mengarah ke seorang istri gitu ya. As-sa'adah fi arba'in ya. Jadi keberuntungan atau kebahagiaan itu terletak dalam 4 hal. Manakala yang pertama antakuna zaujatuhu sholihah. Jadi bisa bahagia manakala para istri-istri ini itu menjadi orang-orang yang sholihah gitu. Nah, wanita sholihah itu yang seperti apa sih? Wanita yang sholihah itu adalah manakala idza nadhara ilaiha sarrathu, ketika suami melihat istrinya maka akan menyenangkan hati seorang suami. Jadi disawang, tersenyum, bikin hati ces gitu ya. Jadi ora nyawang kok sing wedok merengut gitu kan. Itu kan menyusahkan gitu. Jadi di rumah nanti sering-sering tersenyum ya Mbak ya. Setelah jadi istri gitu. Ketika suami berangkat kerja ya diantar minimal sampai pintu lah ya. Pintu depan diantar. Suami pergi usahakan melambaikan tangan ya, salim, cipika-cipiki gitu ya. Terus kemudian ketika udah jauh dadah gitu. Supaya apa? Para suami ini nanti ketika kerja di kantor, kerja di pasar, kerja di mana, itu yang diingat itu adalah istrinya. Tadi yang melambaikan tangan. Jadi ketika ada teman kerja yang cantik, kalingan bojoku, aku setuju bojo, gitu ya. Gitu. Nah, ketika pulang juga begitu. Ketika pulang ya dibantu nyopotin dasinya, umpamanya kantoran, nyopotin sepatunya, nyopotin celananya juga boleh ya, dibantu ya. Gitu. Nah, ini penting Mas, ini penting secara psikologis. Karena apa? Karena ketika ibaratnya suami kerja, ya, sang istri masih di dapur gitu ya. Ibaratnya, "Dek, aku tak mangkat." Ya, itu kan. Enggak melihat, cuma suaranya aja. Enggak. Nah, nanti ketika diperlihatkan orangnya kelihatan, diantar sampai depan, pokoknya kelihatan romantis. Ya. Yang enggak cuma kelihatan. Kalau dilakukan terus-menerus itu akan terjadi benar-benar keromantisan hidup dalam keluarga. Itu ciri yang pertama, Mbak ya. Menyenangkan ketika dilihat suami. Kemudian wa idza amaroha ya atau atshu.
Ketika suami itu memerintahkan kepada sang istri, maka istri akan taat ya terhadap perintahnya selagi perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah, ya, juga tidak melebihi dari batas kemampuan seorang istri. Mengapa istri itu harus taat pada suami? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Satu, laki-laki adalah pemimpin bagi para istri-istrinya. Mestinya ya sebagai seorang istri taat pada pimpinan keluarga utamanya. Yang nomor dua, seorang suami, Mbak, itu tanggung jawabnya berat. Jadi nanti setelah terjadi misakon holido, ya terjadi perjanjian yang besar, ya bagi si wali, nyun sewu wali, tanggung jawab wali terhadap anak perempuannya itu setelah qopiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan gitu. Udah hafal semua ini? Besok caranya akad nikah? Udah belum? Belum, latihan ya. Nanti latihan di rumah. Nah, gitu. Nanti tanggung jawab orang tua terhadap anaknya itu pindah pada suaminya, Pak. Jadi ada apa-apa dengan anaknya, anak perempuannya, itu urusannya suami. Jadi tanggung jawab besar, ya. Sedangkan suami itu anfusakum wa ahlikum naro, disuruh menjaga diri jenengan dan keluarga jenengan dari api neraka. Manakala istri seleweng, istri menyeleweng, istri berbuat dosa, berbuat tidak benar, suami ikut dosa. Ya. Suami ikut dosa. Anak-anak berbuat tidak benar. Ya kan? Ayah bisa ikut dosa. Manakala ayah itu tidak mampu mendidik, mampu menasihati yang benar. Tapi tidak sebaliknya, Mbak. Manakala suami nakal umpamanya, jenengan sudah mengingatkan, Mas, ampun kados ngoten lho Mas, eling Mas, sampean wis duwe bojo aku lho Mas, aku kurang apa ayo nih gitu kan. Umpamanya gitu ya, terjadi nyeleweng gitu. Istri sudah menasehati, mbaknya atau istrinya itu tidak tanggung jawab, Mbak. Dosanya suami, ya. Dosanya suami, jenengan enggak tanggung jawab. Karena jenengan sudah mengingatkan. Kewajiban jenengan hanya mengingatkan. Tapi ketika jenengan yang berbuat, ini loh nanggung. Tidak berlaku sebaliknya. Paham ya? Bedanya antara tanggung jawab suami dan istri itu begitu. Jadi tidak sama persis gitu ya. Tidak sama persis tanggung jawabnya itu enggak. Memang istri juga punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Suami juga punya hak yang harus dipenuhi oleh istri. Tapi tidak sebesar tanggung jawab menjadi seorang suami. Gitu ya. Jadi gimana ya, kadang-kadang ya ngarah menangi dewe gitu ya. Mungkin bagi orang yang sudah menikah itu saya kira banyak yang mencari menangnya sendiri. Padahal tanggung jawabnya itu beda. Ya Mbak, aslinya Mbak. Aslinya ya, tak kasih bocoran. Wong wedok kuwi gak wajib masak. Gak wajib nyuci. Ya. Gak wajib kerja. Aslinya wong wedok itu. Ya. Yang kewajiban siapa? Suami dong. Ya. Kewajiban suami mencarikan nafkah, masak, ngumbai, apalagi pekerjaan rumah, ngepel gitu ya. Itu aslinya itu kewajiban suami. Jadi nanti ketika suami kaya kok isi kongkonan jenengan baik, ya, Dek, siapa nih? Mas, ini pembantu aja Mas. Tapi pembantunya sing tua Mas. Ya. Bahaya kalau pembantunya lebih muda apalagi ya. Karena saya sering di sharing ya. Ada orang sharing ke saya, ada pembantunya 6, bojone cemburu terus. Ya. Niku wong wedok lah sing sepuh gitu ya, sing wis ora nyetrum gitu. Ya. Itu ya, nanti kalau suaminya kaya ini kepengen nggak jadi suami yang kaya? Pengen kan?
Iya, nanti biar jenengan nggak terlalu repot, terus urusannya pembantuku gitu kan, asisten rumah tangga gitu ya. Nanti istri tinggal jalan-jalan, gitu. Enak ber, enak, bayang enak. Tapi sing lanang itu sing ngusake sing rekoso, ya. Tapi kenapa bagusnya orang Jawa itu, orang-orang kita itu bagusnya. Sing ngumbai ya sing wedok, sing masak ya sing wedok, bahkan sing wedok ya kerja. Ya, itu luar biasa wong wedok itu berarti ganjarannya gede, Mbak. Lamono ulik mergawe nyambut gawe iku diniati mbantu ngringanke bebane bojo lanang. Pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah itu kan pernah menumbuk tepung ya, menumbuk tepung. Kemudian tangannya sampai lecet, sampai matur kare abai Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, terus pundi niki kula menawi ngingu pembantu kula niku nutu jaman biyen nggih. Nutu niku kok nganti lecet tangane. Nah Kanjeng Nabi mboten diparangke, ndak diizinkan. Karena apa? Ketika sudah dialihkan ke pembantu, nanti seorang istri itu nggak dapat pahala gede, ya kan? Yang mana setiap tepung, ya, itu menjadi setiap butir tepung itu akan menjadi satu kebaikan. Ada nggak yang bisa ngitung tepung itu berapa? Tepung 1 kilo itu berapa butir? Ya, nggak ada kan? Itulah nilai kebaikan, nilai hasanah yang akan dikantongi oleh seorang istri. Jadi Mbak, di dalam kekeluargaan itu, manakala istri wis ikhlas mengerjakan yang seharusnya tanggung jawab suami, tapi nek wong Jawa itu biasanya dilakoni sing wedok. Iku diniati mbantu suami ganjarane gede, jenengan iku numpuk-numpuk ganjaran ning akhirat. Nggih? Nggih. Nah itu. Wis pokoke ibadah kabeh, pahala kabeh. Dalam pernikahan itu, pahala kabeh. Jenengan pandeng-pandengnya entok ya ketika sudah jadi suami istri yang sah. Kalau ini belum sah, jangan lirik-lirik. Ya. Nanti sebentar lagi, sabar Mas ya. Sabar gitu. Idza nadhara rajul ila imraatihi. Ya. Nadharallahu lahuma bi'aini rahmah. Manakala seorang suami melihat istrinya ya, pandeng-pandengan gitu ya, lirik-lirikan. Yang semula waktu belum nikah itu dosa. Dosanya bahkan anadrusah bun masmumun min sihami syaiton. Pandangan orang yang belum menikah itu adalah pandangan setan, anak panah setan yang diracun, itu bahasanya. Tapi ketika sudah menikah, maka Allah akan memandang kalian berdua dengan ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, diwelasi karo Gusti Allah. Jadi laki-laki dengan perempuan, suami dengan istrinya nanti kok sering melihat ya, sering nyawang dengan kasih sayang. Allah begitu memandang kalian berdua itu dengan kasih sayang. Artinya Gusti Allah ora tegelan kalau akan terjadi sesuatu yang enggak diinginkan oleh sampean berdua. Gitu ya. Itu baru melihat ya, belum menyentuh ya kan. Nek menyentuh itu suami istri salaman ya, bar salat umpamane jamaah salim, sing wedok njaluk ngepuro sing lanang. Begitu juga sebaliknya merotrol kabeh ya, salaman trok merotrol napa dosa-dosane kabeh. Itu baru salaman. Belum yang lain-lain lah, itu urusannya jenengan. Ya. Yang lain-lain nanti malam gitu ya, mau apa terjadi fenomena apa gitu, gempa atau apa, ya ambennya apa, ranjangnya nggak tahu, itu ganjarannya gede, sampai mencium, ya itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Ya. Nilainya itu ada hadisnya. Ya. Hajar aswad itu apa artinya? Batu yang batu hitam yang di Mekah itu penyedot dosa. Ya.
Sama nilainya itu, sampean sama seperti mencium hajar aswad. Hajar itu watu, aswad ireng. Jadi ketika istrinya hitam itu tambah jos lagi. Ya, seperti hajar aswad beneran gitu ya. Kemudian ketika sampai puncaknya jenengan melakukan sesuatu dengan istri yang sah ya, itu seperti pahala orang haji ya, sudah pahala orang haji, pahala jihad juga ya. Apa namanya hadisnya, tuba liman bata hajan wa asbaha ghazian ya. Beruntunglah bagi orang yang malamnya itu berhaji dan paginya itu sebagai orang yang berperang atau jihad gitu ya. Makanya ada cerita gini ya, mau nggak tak ceritain? Ini belum jam 11 kok, santai ya. Ngoten Pak. Jadi ada seorang kiai usianya 70 tahun ingin menikah lagi karena istrinya barangkali sudah sedo, ingin menikah lagi yaitu dengan santrinya. Ini konon ceritanya adalah nyata karena yang cerita adalah orang alim, kiai alim. Nah, santrinya itu usianya 19 tahun. Ya, 19 tahun. Yang apa namanya kata Pak Kiainya itu, kalau orang kumpul suami istri itu sama dengan mateni setan gitu ya. Nah, suatu ketika setelah akad nikah selesai, malam-malamnya ya, seorang istrinya itu yang 19 tahun itu intinya malu-malu kepada suaminya, kan santri sama kiai kan itu begitu hormat betul saking isine. Jadi mendengar cerita kalau orang kumpul itu adalah mateni setan, sang istri tadi itu kepengen tapi izin gitu loh ya, kepengen tapi izin. Akhirnya tembung, Pak Yai mboten mateni setan dah, bener kan Yai? Yo, kan? Yo, akhirnya terjadi, dilakukan itu hubungan suami istri. Sebelum terjadi itu bilang gini, kan dia sungkan banget gitu ya, sungkan banget. Ibaratnya udah siap, tapi belum apa ya, belum gerak gitu ya. Istrinya itu nggak berani apa-apa sampai ngomong, Pak Kiai nopo kula parang obah-obah. Parang obah-obah ngoten. Iya, uleh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selang berapa hari itu malam Jumat, Pak. Kayak semalam ya, malam Jumat. Malam Jumat. Habis Isya ya. Mungkin kiainya itu habis tahlilan jam 8. Itu istrinya karena masih muda sih ya, masih muda kan beda dengan yang udah tua 70 tahun. 19 tahun itu lagi merengongok ya Pak ya. Iya. Kemudian bilang habis Isya malam Jumat jam 8. Pak Yai mboten mateni setan tah. Oh iya, ayo. Jam 8. Selesai. Jam 10 istrinya yang 19 tahun itu bilang lagi, Pak Yai enggak mateni setan lagi gitu. Padahal tadi jam 8 sudah. Ya, jam 10 itu tembung mateni setan lagi. Waduh. Pak Yai ini bingung. Batin mas iki tapi yang jaluk mana harus diusahakan ya, diusahakan ya wes ya tak usahakan jam 10 jam 1 malam mbak jam 1 malam istrinya yang 19 tahun itu bangun lagi, Pak Yai mateni setan malah. Apa jawaban Pak Kiai? Jawaban Pak Kiai, wis mati kabeh paling setan. Mati kabeh paling setan.
Dereng Pak Yai itu sekuat setan Pak Yai. Ngene yo, Nduk. Nek maneh iku sing mati itu setan, tapi aku. Ya, itu ya. Insya Allah itu cerita nyata itu. Ya. Artinya, Mas, itu biasanya wong wedok itu lebih kuat, ya. Wong wedok apa lebih kuat, jenengan ya mungkin dijaga stamina, ya. Ya karena itu penting Pak ya, penting. Yang jelas kita lihat di situ nilainya luar biasa, nilainya adalah sama saja mateni setan. Bahkan ada yang mengatakan mateni 1000 setan kalau seberapa gitu ya. Nah ini Mbak, itu nomor 2 ya. Ketika diperintah ada apa? Manut ya. Tadi ketika dilihat menyenangkan hati, ketika disuruh itu manut pada suami. Dan yang ketiga ini cirinya istri yang soleha, wa idza khaba anha hafidhat nafsaha wa malaha. Ketika seorang istri itu ditinggal oleh suaminya, maka seorang istri di rumah itu bisa menjaga dirinya, juga bisa menjaga hartanya suami. Jadi nyun sewu, ini banyak kejadian sewu ketika suaminya merantau, istrinya di rumah sendirian, ya. Kemudian nggak bisa menjaga, apa yang terjadi? Ya banyaklah kasus perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu karena dari sang istri itu kurang bisa menjaga. Nah mestinya ketika jauh itu harus bisa berkomunikasi dengan baik ya Mas ya. Umpamane tempat kerjanya beda, Mbak E teng Balingasal sing jalur teng Jogja napa teng pundi, jarang pulang gitu. Selalu bangun komunikasi ya, jangan sampai terjadi kangen tapi nggak ada solusi ya. Kalau ada kangen tapi tanpa ada solusi bahaya. Bisa-bisa istrinya dengan nanti bernyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi gimana? Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung Perak, Karang Bolong, monggo pinara, kamare kosong. Repot ya. Atau sopir, ojo nengah-nengah, ayo mampir Pujo Gura. Bahaya kan? Bahaya. Makanya jalin komunikasi bagi orang yang LDR. Makanya dalam satu hadis dikatakan ya, rezeki yang barokah itu ya. Ini sebenarnya kelanjutan hadis ini, tapi ketika dibaca semuanya nanti panjang. Ya, arizku fi baladi. Ayakuna rizkuhu fi baladi. Rizkinya itu dekat rumah, maksudnya di desanya atau di daerahnya itu adalah rizkinya itu dekat rumah. Biar antar suami istri itu selalu intens dalam berkomunikasi gitu ya. Itu Mbak ya, kepengen keluarganya bagus harus bersikap yang solihah. Tentu saja suami harus soleh ya Mas ya. Ojo kur bojone sing solihah, suamine ora soleh, nanti itu menjadi pasangan koyok Siti Aisyah dan Fir'aun. Ini kan Siti Aisyah solihah, ya wanita yang taat, tapi suaminya orang yang jahat ya. Istrinya orang yang taat, suaminya orang yang jahat. Istrinya orang yang solehah, suaminya orang yang solehot. Enggak soleh tapi solehot ya. Ini kan bahaya ya. Nah ini, ya, itu perlu diangan-angan ya. Antakuna zaujatu solehah, kemudian ketika istrinya sudah soleh, nanti auladuhu solehin, ya anak-anaknya insya Allah meniru ibunya, meniru kedua orang tuanya. Ya. Wong tua api, anak insya Allah akeh apike. Ya. Wong tua elek, anake tetep ono cipretane. Kecipretan elek yang sepah. Ya. Makanya banyak kasus ya. Anaknya kok begitu ya? Orang jawab, ya persis bapak kembian. Nah, itu hati-hati. Kalau yang ditiru bagusnya, nggak apa-apa. Tapi kalau jeleknya, harapan kita jangan sampai kejelekan kita
menurun atau diturunkan pada anak. Maunya orang tua seperti itu. Kalau ada orang tua seorang PSK aja pengen anaknya jadi orang baik, ya kan? Dipondokin anaknya. Ada. Orang tuanya adalah PSK, naudzubillah. Ini harapan orang tua memang begitu, tapi secara genetik nyun sewu, sedikit maupun banyak itu ternyata itu mempengaruhi, Pak. Ada yang menurun, sifat jeleknya itu ada yang menurun pada si anak. Ini makanya mulai dari setelah akad nikah nanti kita usahakan keelekan sing wis berlalu biarlah itu sudah berlalu. Ya. Kita mulai kehidupan baru. Makanya bahasanya adalah selamat menempuh hidup baru, lembaran baru, kertas baru. Wis gitu. Makanya cara wong Jawa iku sampean sedurunge nikah jembrengen mripate sak ombo-ombone. Ya, pilihan wong wedok endi sing sampean seneng gitu ya. Tapi sakwuse nikah meremo mripatmu sak rapete. Setelah menikah sudah jangan lirik sana, lirik sini, lirik sana, lirik sini. Jangan terpengaruh dengan rumput tetangga walaupun kelihatannya lebih indah. Ya. Jane rasane podo, Mas. Ya. Katanya ya rasane padha. Wong kadang jenengan niku tahlilan dipaciti lapis ada merah, ada hijau. Rasanya padha, Pak nggih? Padha. Kalau sampean sudah jadi merah, jangan ingin kalau sampean sudah punya yang merah, jangan ingin yang hijau. Kalau sudah punya hijau, jangan ingin yang kuning. Rasane padha, lapis yo lapis. Gitu. Kalau sampean punya putih, kemudian menginginkan yang merah, barangkali justru malah yang merah itu lebih pahit. Akan teres. Nggih. Nah itu Mbak ya. Antakuna zaujatu sholihah, kemudian ain antakuna auladu sholihin, kemudian antakuna hulatauhu abroro. Pergaulannya itu harus bersama orang-orang yang baik. Sewu, emang kita seharusnya inginnya sih kepada siapapun nyerawungi, Pak nggih. Nyerawungi sing serawung kenal kabeh, dianggap sedulur kabeh. Tapi nyun sewu ketika kelakuan mereka kurang baik, maka ketika anak saya harus kumpul dengan mereka, saya takut ketularan ora apike. Salah satu contoh sederhana. Saya punya anak. Ya, saya punya anak. Ketika pegang gadget HP, itu sudah tak batasi, Mas. Sudah tak batasi. Akhirnya izin main ke rumah temen, izin main gitu ya. Ya udah saya lebih suka sampai mainan apa gitu, mobil-mobilan atau apa gitu daripada selalu pegang HP terus. Nah ternyata anak saya pergi bawa mainan, mobilan ke rumah tetangga. Ternyata tetangga itu fokusnya HP terus. Ya akhirnya apa? Ikut katut sing main HP, bukan yang main HP katut mainan yang lain. Ternyata HP itu suatu benar-benar bisa kita katakan ketika tidak dimanfaatkan dan betul adalah sama aja dengan setan gepeng. Enggak? Belum itu Mas nyun sewu. Anak kecil kok scroll TikTok nyun sewu ya. Scroll TikTok dan di situ yang ada goyang ser apa gitu. Dipraktekkan sama anak-anak itu. Ya anak saya kadang ikut-ikutan. Kadang pulang itu bawa oleh-oleh. Sing marai sopo. Nah itu. Ini karena kumpulan itu perlu jaga. Perkumpulan, pergaulan itu perlu jaga. Nah ketika sama-sama menjaga antar keluarga kita, keluarga tetangga saling menjaga, pastinya nggak akan terjadi hal-hal yang demikian, saling mengawasi ketika anak pegang gadget, apa yang dia akses gitu, harus saling mengawasi, jangan jor kelowor. Kadang orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya sampai anak tidak keurus, yang penting dicekeli HP. Nah ini bahaya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ayyakuna rizqu fi baladi, tadi sudah tak sampaikan gitu ya. Itu dasar daripada keluarga yang
bahagia. Gitu ya. Kemudian sebagai tambahan, saya mengingatkan, ciptakanlah di lingkungan keluarga sebagaimana dikatakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Artinya, bagaimana caranya suami menjadikan rumah itu sebagai tempat yang paling indah dibanding tempat-tempat yang lain. Ya, seindah-indahnya pantai Meliwis. Itu masih indah rumah kita. Ya kan? Seindah-indahnya Trio Mall, masih indah rumah kita. Ketika kita mampu menjadikan rumah ini sebagai rumahku surgaku, maka sampean ngirit, Mas. Karena istri betah di rumah, nggak berkali-kali shopping, gitu ya. Minta ke CP, minta ke Trio Mall, gitu ya. Nah itu, ini malah kadang aneh ya. Ketika di rumah suami istri itu kurang kelihatan mesra, malah ketika di mall itu menampakkan kemesraannya. Ada kebalik. Di mall biasanya kan istri digandeng tangannya ya Mbak ya. Istri gandeng tangannya. Itu seorang istri jangan baper Mbak. Wah suamiku kok romantis banget. Enggak, itu hanya menjaga jenengan supaya enggak joti apa-apa. Iya. Iya, wong di rumah enggak pernah gandengan kok di mall gandengan terus. Ada apa-apa diambil, ini produk baru diambil ya. Nah itu menjaga biar enggak terlalu boros. Makanya piye carane nang omah iku betah ya Mas ya. Nang omah betah. Begitu pula seorang istri juga bisa jaga bagaimana suaminya itu ketika nggak kerja di rumah lebih betah daripada di warung kopi. Kenapa Mbak di warung kopi lebih betah? Ya saya pengalaman sendiri, maksudnya ya bosan lah di rumah karena di rumah itu kadang ngelomprot, ngerti ngelomprot ya? Wong wedok iku saanane tok, ora gelem dandan, ora gelem rapi. Pokoknya rapi nek metu tok kondangan. Iya kan? Ya tetap sebagai seorang suami lebih betah di warung kopi ya enggak? Karena di warung kopi pasti bakulnya itu dandan, enggak mungkin tangi turu terus ngedoli ngeten Pak nggih. Nah ini Mbak ya. Jadi sekalipun jenengan di rumah itu tetap dandan. Ya maksudnya dandan ya enggak harus yang leweh-leweh lah, maksudnya rapih gitu. Biar suaminya itu betah. Usahakan baunya juga harum gitu ya, jangan yo masak sangit biasa, tapi yo sangit terus lah. Bar masak yo ganti baju gitu ya Mbak ya. Nah itu salah satu hal supaya memancing suami tetap betah di rumah gitu ya. Baik, ini sudah jam 11 ya. Intinya kegiatan bimbingan perkawinan ini bukan satu kunci Anda pasti selamat dari segala macam cobaan hidup ya. Tapi ini hanya sebagai pengingat saja untuk meminimalisir yang namanya keluarga pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah, pasti. Ini supaya nggak kaget ya Mas ya. Jenengan tidak hanya membayangkan enaknya aja, tapi membayangkan resikonya. Ya, tetap ada masalah. Nah, ketika ada masalah itu jangan dihindari tapi dihadapi Mas ya. Wong lanang kudu gentle menghadapi masalah, jangan lari. Keluarga lagi keadaan malah suami minggat nggak tahu kemana, gitu ya, umpamanya gitu. Dihadapi aja. Itu dianggap hikmahnya bahwasanya masalah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita itu nggak boleh seperti anjing, nggak boleh seperti anjing. Manakala anjing itu dilempar kerikil, maka anjing itu akan mencari kerikilnya. Ya. Ya. Mencari kerikilnya. Jadilah kita itu sebagaimana cewek yang ganjen, gitu ya. Manakala cewek itu dilempar permen, maka cewek itu akan ngejar kita, bukan ngejar permennya. Iya enggak? Gitu ya Mbak ya? Paham ya? Artinya, ketika kita dilempar masalah oleh Allah, jangan fokus terhadap masalah tersebut, tapi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salatlah nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Kan setiap waktu salat itu ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya ayo kita salat, ayo kita mencari kebahagiaan. Artinya ketika orang yang salat biasanya akan bahagia. Ya, bukan biasanya lah, pastilah saya pastikan. Pasti akan bahagia. Begitu bukan? Dibalik, ingin mencari kebahagiaan, mari kita sholat. Jadi disimpulkan, la tabahatsu 'anis sa'adah wa antum la tusolli. Janganlah kalian bermimpi untuk menjadi keluarga yang bahagia, manakala keluarga kita aja tidak sholat, gitu ya. Intinya sholat sebagai media atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir saya hanya bisa mendoakan semoga calon kedua mempelai ini nanti benar-benar diberi kemudahan dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, senantiasa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin.